Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita takzimi sekaligus kita hormati para penggagas pendiri Pondok Pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, para ustadz, ustadzah, dan teman-teman BEKI Angkatan 36 yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Bait Al-Quran ini untuk melaksanakan kultum yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai kultum ya, berbicara mengenai masjid, kira-kira apa yang ada dalam pikiran teman-teman kalau disebutkan kata masjid? Sholat. Ada yang mengatakan di masjid itu ada sholat. Ada lagi selain sholat? Apa? Baca Quran. Baca Al-Quran gitu. Terus ada lagi selain sholat dan baca Al-Quran? I'tikaf. Oke. I'tikaf. Terus ada lagi, selain tiga ini ada lagi enggak? Tidur bolehlah. Tidur. Nah, dan lain-lain gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam ini, pola ini, maka kita dapat simpulkan bahwa semuanya ini berfungsi sebagai ibadah kita. Ibadah kita kepada Allah. Sholat udah pasti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua baca Al-Quran udah pasti. Yang ketiga i'tikaf udah pasti. Yang keempat tidur. Ini tidur sebagai kita tidurnya itu di masjid. Berarti kita kalau kita niat i'tikaf maka tidur kita dihitung pahala. Nah, namun apakah ibadah itu hanya ada di masjid? Jawabannya adalah tidak. Karena masjid itu ketika kita beribadah di masjid maka ibadah kita bersifat vertikal atau ke atas. Nah, ada juga ibadah yang bersifat horizontal atau ke samping gitu. Nah, ini yang disebut dengan ibadah sosial atau ibadah kepada sesama manusia. Yang mana kadangkala kita itu sering meremehkan ibadah sosial ini, kayak kita membantu sesama orang lain, kayak tukang parkir. Tukang parkir itu kayak satpam itu sebenarnya berjasa banget buat kita. Kalau nggak ada mereka kan mungkin macetnya itu tambah parah. Nah gitu. Berbicara mengenai ibadah, siapa sih yang disuruh ibadah oleh Allah? Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 dijelaskan bahwa ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di ayat tersebut dijelaskan bahwa ibadah tersebut ditujukan kepada ya ayyuhan nasu. Nah, di sini bisa kita amati bersama-sama ya. Ya ayyuhan nasu, kira-kira ada kaidah apa yang telah kita pelajari? Di sini ada ya ayyuha. Ya ayyuha merupakan harfun nida atau panggilan. Ketika ada harfun nida panggilan, mesti ada yang dipanggil. Nah, yang dipanggil itu adalah an-nasu. Nah, di sini harfun nida'nya itu bersifat universal. Jadi an-nasu itu bersifat universal. An-nasu, kita bisa mengetahui siapakah an-nasu yang dimaksud di sini. Kita lihat dulu konteks kalimatnya. Nah, dalam pelajaran yang sebelumnya kita pelajari, ada indikator ayat makiyah dan ayat madaniyah. Nah, kira-kira kalau di depannya ya ayyuhan nasu, maka disebut ayat makiyah atau ayat madaniyah? Ayat makiyah. Nah, kalau ayat makiyah maka bisa dikatakan bahwa an-nasu di sini merupakan orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik gitu ya. Nah, akan tetapi di tafsir Sya'rawi an-nasu itu enggak hanya ini, enggak hanya tiga orang ini, akan tetapi semua manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak. Abi Quraisy juga dalam kitab tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa orang mukmin termasuk dalam kitab ini. Karena kenapa orang mukmin disuruh beribadah? Karena untuk memperkuat keimanan mereka. Nanti jawabannya ada di
ayat terakhirnya, penutup ayatnya. Yang selanjutnya dapat kita pahami yaitu ada kata u'budu. U'budu. Kita amati bersama-sama. U'budu ini kalimatnya fi'il apa kira-kira? Fi'il amar. Nah, dalam kaidah amar itu kan ada yang namanya ad-du'a, al-amru, dan iltimas. Nah, kalau ini masuknya pada al-amru yang bermakna litolab. Sedangkan kalau kita berdoa kepada Allah itu ad-du'a karena dari bawah ke atas. Nah, itu kalau sesama namanya iltimas itu. Nah, u'budu berarti Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, berbicara mengenai ibadah, ada beberapa pembagian dalam ibadah. Ada 5 pembagian dalam ibadah. Yang pertama yaitu ada qauliyah, ada qalbiyah dulu. Qalbiyah. Yang kedua ada qauliyah. Yang ketiga ada fi'liyah. Yang keempat ada maliyah. Ini merupakan pembagian dari ibadah. Nah, kita masuk yang ke pertama, ibadah jenis qalbiyah. Ibadah jenis ini merupakan ibadah yang kita lakukan dengan hati. Contohnya apa? Ikhlas. Ketika kita ikhlas, maka kita tidak akan pernah menyebut kebaikan yang telah kita lakukan sebelumnya. Betul apa enggak? Betul, oke. Karena kenapa ibadah ini sangat penting disebutkan pertama? Karena ada hadisnya itu. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyah al-qalbu. Nah, itulah mengapa ibadah yang pertama yaitu qalbiyah. Ini yang merupakan sesuatu yang penting yang menjadi dasar pondasi ibadah. Yang kedua ada ibadah yang bersifat qauliyah. Qauliyah berarti ibadah yang bisa kita lakukan dengan mengucapkannya. Seperti kita baca Quran, berzikir, ataupun yang lainnya gitu. Yang ketiga ada yang namanya ibadah fi'liyah. Fi'liyah berasal dari kata fi'il atau kerja gitu. Jadi ibadah yang bisa kita kerjakan dengan anggota badan kita. Seperti sholat. Apalagi selain sholat? Ya, haji bisa masuk. Berjalan menuju masjid termasuk ibadah itu. Kan berjalan menuju kebaikan gitu. Nah, yang terakhir ada yang namanya ibadah maliyah. Ibadah yang menggunakan harta benda kita. Nah, harta benda kita itu enggak harus kita sedekahkan atau kita infakkan. Namun kita bisa niati dengan kita membeli jajanan. Kita diniati dengan memberikan sedekah kepada orang lain. Dengan yang mana itu bisa membahagiakan orang lain. Contohnya, ketika Kang Rifan itu membuat pisak, maka ketika kita membeli pisaknya, barangkali bisa menjadi penyebab dia itu semangat dalam belajar. Dan itu bisa menyebabkan kita mendapatkan pahala dari ibadah maliyah. Nah, itu. Terus dalam ayat tersebut kan ditutup dengan la'allakum tattaquna. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. La'allakum tattaquna. Siapa itu orang yang bertakwa? Di sini kan cuma disebutkan la'allakum tattaquna, supaya kenapa kita ibadah? Supaya tattaquna menjadi orang yang muttaqin atau muttaqun. Nah, di awal surat Al-Baqarah kan dijelaskan bahwa dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Siapakah lil muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di situ disebutkan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi, seseorang yang beriman bil ghaibi, dengan sesuatu yang gaib. Ada yang menafsirkan yang dimaksud al-ghaibu dalam ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang menafsirkan bahwa kata al-ghaibu dalam ayat tersebut yaitu seseorang itu tetap beriman ketika dia itu sendirian atau tidak di dalam halayak ramai. Kenapa? Karena ada yang menafsirkan tersebut. Karena kalau kita di tempat umum kayak di masjid, pasti kita akan terlihat baik, kayak kita mau ceramah, kita mempersiapkan semuanya dengan segala baik. Namun, apabila kita sholat sendirian, bayangkan, apakah sholat tersebut ada
5 menit seperti saat kita jadi imam, ataukah saat misalkan kita bersama-sama, kita menjadi pemimpin, maka di depan rakyatnya maka akan menjadi baik. Namun ketika sendirian di belakang dan itu ada kesempatan, maka bisa jadi potensi korupsi itu ada. Karena itu kita harus menjadi orang yang muttaqun atau muttaqin, baik dalam keadaan sendiri maupun saat bersama-sama. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.